Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Ketika kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya
kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi Yesus di tengah dunia. Dalam Injil hari ini, Yesus menampakkan diri bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang wanita yang pernah dikuasai setan dan mengalami peristiwa pengusiran 7 setan. Penginjil Markus tidak memberitahu kepada kita apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Namun, Maria Magdalena segera pergi untuk menjumpai murid-murid Yesus. Mereka telah berkumpul bersama untuk berkabung dan mencari penghiburan satu sama lain. Ketika Maria Magdalena memberitahu bahwa Yesus telah menampakkan diri kepadanya, mereka tidak mempercayainya. Apakah mereka berpikir, mengapa Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita? Pikir mereka, Dia pertama-tama akan menampakkan diri kepada murid-murid terdekatnya. Penginjil Markus hanya berkata, mereka tidak percaya. Kemudian pada hari itu, Yesus sekali lagi menampakkan diri. Kali ini Yesus menampakkan diri secara berbeda. Dia menunjukkan dirinya kepada 2 murid yang sedang berjalan. Ketika para murid menyadari bahwa itu adalah Yesus, mereka bergegas untuk memberitahu yang lain. Namun, ketika kedua murid ini kembali untuk memberitahu murid-murid yang lain tentang pertemuan mereka dengan Yesus, mereka tidak percaya. Apakah mereka cemburu karena Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka? Untuk percaya bahwa Yesus yang hidup, apakah mereka perlu melihat Yesus sendiri? Kemudian Yesus menampakkan diri sekali lagi. Kali ini untuk ke-11 murid yang berkumpul di meja. Yesus menegur mereka karena kurangnya iman dan kekerasan hati mereka.
Terlepas dari kurangnya kepercayaan mereka, Yesus menugaskan mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Saudara terkasih, seringkali seperti para murid, kita berpegang pada kesedihan dan perasaan negatif kita, menolak untuk percaya. Yesus menegur ke-11 murid karena kekerasan hati mereka. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan bertegar hati. Demikian bunyi Mazmur 94. Pada zaman kita, di mana budaya sekuler begitu nyata di mana-mana, permusuhan publik terhadap Katolik atau dosa kita sendiri dapat menggelapkan kecerdasan kita dan menyebabkan kita kehilangan iman. Iman pada dasarnya dibangun di atas elemen kepercayaan para saksi-saksi yang telah membagikan keyakinan mereka kepada kita. Ketika kita berjuang dengan iman kita beruntung memiliki akses yang sangat besar, orang-orang kudus, dokter gereja, keluarga dan teman yang setia, direktur spiritual, kepada siapa kita dapat berpaling. Jika kita merasa iman kita lemah, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk meningkatkan iman. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini juga Yesus menugaskan kita untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Dengan sakramen pembaptisan kita juga ditugaskan untuk memberitakan Injil. Manifestasi paling konkret bahwa Yesus bangkit dan hidup adalah kita. Melalui kitalah, orang lain akan percaya tentang Kristus yang bangkit. Apa yang akan kita lakukan sehingga orang-orang yang kita temui percaya bahwa Yesus itu nyata, bangkit dan hidup? Kita harus menghadirkan kasih Yesus untuk mereka. Kita harus rendah hati, sebagaimana Yesus rendah hati. Kita harus membantu, sebagaimana Yesus membantu. Kita harus mengasihi dan memaafkan, sebagaimana Yesus mengasihi dan memaafkan. Kita harus tahu bagaimana berempati karena Yesus tahu bagaimana berempati. Kita harus berhenti menghakimi dan mengutuk orang lain karena Yesus tidak menghakimi atau mengutuk siapapun. Intinya, jadilah saksi Yesus yang bangkit di dunia dengan cara hidup kita yang baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.